Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Cat. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran bernama Cat. Dalam film ini, Cat diberi tugas untuk membunuh bos Yakuza. Namun, saat menjalankan misi itu, ia mendapati dirinya diracuni dengan dosis polonium berlebih. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini, dia bernama Cat, yang diperankan oleh Mary Elizabeth Winstead. Dia merupakan seorang pembunuh bayaran dan pelatihnya bernama Ferry. Kali ini mereka mendapat misi di Jepang untuk menghabisi seorang Yakuza. Dan ini aksi pertama Cat untuk membunuh 2 orang pengawalnya. Cat kemudian naik ke atap memposisikan diri menjadi sniper untuk menembak target. Ketika sasaran terlihat, Cat sempat ragu karena melihat seorang bocil yang datang bersama target yang menurutnya melanggar protokol. Namun karena operator tetap memberinya perintah, Cat tidak punya pilihan lain dan ini yang terjadi. Cat mengungkapkan penyesalannya kepada Ferry. Setelah semua misi ini selesai, dia ingin menjalani hidup normal. Ferry sepertinya tidak setuju dengan rencana Cat. Ketika santuy di sebuah bar, Cat berkenalan dengan seorang pria bernama Stephen, dan setelah itu mereka pun celepon. Dia pun sempat melihat identitas dari pria tersebut. Malam itu, Cat mendapatkan misi terakhirnya di Menara Roppongi. Sampai di lokasi, Cat kembali mempersiapkan senjatanya. Contact. Ketika akan menembak, Cat merasa kehilangan kendali di kedua matanya. Dia tidak bisa membidik dengan baik dan akibatnya dia gagal melepaskan tembakan tepat kepada targetnya yang seorang bos Yakuza. Dalam kondisi muntah darah, Cat mencuri sebuah mobil kemudian langsung melarikan diri. Dia kembali kehilangan kendali dan mobilnya langsung terbalik. Saat itulah cerita masa kecil Cat terungkap. Sejak masih kecil, dia direkrut oleh Ferry yang mendidik dan melatihnya menjadi seorang pembunuh profesional. Saat siuman, Cat berada di rumah sakit. Dokter menjelaskan dia telah terpapar racun dari bahan radioaktif yang mengakibatkan terjadinya sindrom radiasi akut yang mematikan. Bahan berbahaya itu disebut polonium-204. Cat menyadari bahwa kemungkinan besar orang yang telah meracuninya adalah Stephen. Waktu hidupnya tersisa 24 jam sebelum racun itu benar-benar membunuhnya. Cat memutuskan untuk kabur dari rumah sakit itu dan mencari pelakunya. Dia mencuri pistol milik polisi dan memaksa sang dokter untuk menyiapkan stimulan dalam beberapa jarum suntik agar dia bisa bertahan. Cat kemudian mendatangi Stephen dan memaksanya untuk mengatakan orang yang telah menyuruhnya. Dia bernama Kazuo Sato yang mengelola klub Yakuza pimpinan Kijima. Cat kemudian menemui kembali Ferry. Target yang harusnya terbunuh oleh Cat adalah Kijima, pimpinan tertinggi dari keluarga terbesar Yakuza di Tokyo. Target sebelumnya yang telah dibunuh oleh Cat adalah Kentaro, adik dari Kijima. Lokasi di mana kelompok Yakuza itu biasa berkumpul adalah Black Lizard. Cat mampir ke Alfamart untuk membeli mainan yang akan dia gunakan untuk peredam pistolnya. Di lokasi Black Lizard terlihat Sato dengan komplotannya. Cat datang membunuh satu persatu dari mereka agar Sato mengatakan lokasi keberadaan Kijima. Sato? Dia mengaku telah meracuni Cat atas perintah Kijima. Namun, dia tidak mengetahui tempat persembunyiannya. Please. Nobody knows. Cat langsung menghabisi Sato dan memaksa temannya untuk buka mulut. Sialnya, Cat kehabisan peluru dan alhasil dia kembali harus meladeni pertarungan kelompok Yakuza ini.
Where is Kijima? Tidak diberi kesempatan untuk menarik nafas, dia membabat habis mereka semua. Satu orang Yakuza yang tersisa memilih untuk meletakkan pisaunya. Yang mengetahui keberadaan Kijima yaitu keponakannya bernama Ani-chan. Di sebuah pub, Cat melihat sosok Ani yang ternyata Putri Kentaro. Orang yang telah dia tembak mati tepat di hadapan gadis cilik ini. Tidak ada pilihan lain, Cat melumpuhkan dua pengawalnya dan menyeret Ani keluar. Sempat melarikan diri, Cat terpaksa memberikan tembakan peringatan. Dia mengaku tidak mengetahui lokasi keberadaan pamannya itu dan hanya Renji yang menjadi penasihat utamanya yang tahu keberadaan Kijima. Cat pun dipaksa menelepon Renji. Cat memaksa mereka membawa Kijima jika mereka ingin nyawa Ani selamat. Renji menugaskan seluruh anak buahnya untuk mengatasi masalah ini dan khusus kepada Shinzo, dia mendapat tugas khusus karena Ani adalah pewaris terakhir dari keturunan klan ini. Darah mengucur dari perut dan hidungnya Cat. Dia mencari minuman limun bom-bom di sebuah toko namun tidak berhasil dia temukan. Di sebuah toilet, dia mengobati luka dan memotong rambutnya kemudian menyekap Ani di sana. Ketika Shinzo dan anak buahnya datang, Cat meminta mereka menunjukkan Kijima dan dia akan memperlihatkan Ani. Namun tiba-tiba hanya seorang diri, Cat kembali beraksi untuk menghabisi kelompok Yakuza yang telah meracunnya. Tembakan demi tembakan terus dilancarkan oleh mereka. Dia bahkan sempat masuk ke lokasi pemandian khusus anggota Yakuza. Dan ini aksi kocak dari salah seorang penjahat itu yang kehabisan peluru. Ani berhasil membebaskan diri dan bertemu Shinzo. Awalnya dia senang karena bisa bertemu dengan anak buah pamannya itu. Namun ternyata mereka mendapat perintah untuk membunuhnya juga. Saat akan dieksekusi, beruntung Cat datang menyelamatkannya. Cat kini tidak membutuhkan Ani lagi karena nyatanya Kijima tidak datang untuk menolong Ani, namun malah akan membunuhnya. Ani tidak punya tujuan lain dan terus mengikuti Cat. Kesal dengan ocehannya, di saat yang sama timbul reaksi racun dalam tubuh Cat. Ani membantu menyuntikkan kembali obatnya. Dan mulai saat itu, mereka bekerja sama untuk membunuh Kijima. Cat kembali gagal mendapatkan limun bom-bom favoritnya. Untuk menemukan Kijima, mereka harus mendapatkan dulu Renji melalui kekasih prianya yang bernama Emon. Ani mengalihkan perhatian petugas keamanan agar Cat muncul dan langsung memaksa Emon menyebutkan lokasi keberadaan Renji. Pria gemulai ini ternyata tidak seperti penampilannya. Dia menolak memberitahu lokasi keberadaan kekasih hombringnya itu. Di sebuah lokasi, Ani mencegat mobil yang ditumpangi Renji dan ini yang dilakukan oleh Cat. Setelah dipaksa, Renji menyebutkan tidak mengetahui keberadaan Kijima, namun dia bilang berada di antara keluarga. Petunjuk itu dirasa cukup karena Ani tahu lokasinya. Sebelum berangkat ke sana, Cat menghubungi Ferry dan memintanya untuk mengambil jenazah dirinya di perbukitan dekat rumah Hotazaka. Saat dalam perjalanan, bisa-bisanya Ani melakukan selfie ketika Cat tertidur. Rumah yang mereka datangi adalah rumah lama dari para ketua Yakuza yang lama. Sesampainya di gerbang, Cat meminta Ani untuk pergi. Dia akan menyelesaikan ini seorang diri dan tidak layak bagi Ani untuk menyaksikannya.
You have time to forget. Go. Kijima merasa sudah pasrah ketika Cat datang untuk mengeksekusi dirinya. Yeah. I'm dying. 亡霊となって恨みを晴らそうとするなら Namun sebelum itu dilakukan, dia membeberkan sebuah fakta bahwa Renji telah berkomplot dengan keluarga Cat. Dan selama ini, Cat telah diperalat untuk menjadi mesin pembunuh. Saat Cat melihat foto yang ditunjukkan oleh Kijima, dia langsung terkejut dan tidak percaya. Hai. Get lost. Renji berniat untuk mengambil alih klan ini demi menghabisi Kijima dan seluruh keluarganya. Plot twistnya di sini, faktanya Renji bekerja sama dengan Varric demi ambisi dan keserakahan mereka. Beberapa saat kemudian, Varric datang mengungkapkan rahasia kepada Annie bahwa orang yang telah membunuh ayahnya adalah Cat. Kini Kijima pasrah untuk dieksekusi mati demi menebus dosa-dosanya. Varric dan Annie mendengar tembakan itu. Saat Cat keluar dari sana, Annie sudah memendam amarah karena dia kini tahu Cat yang telah membunuh ayahnya. Dan ini yang dilakukan Annie setelah diperdaya oleh Varric. Annie pergi bersama Varric. Dia menjadi calon selanjutnya yang akan dididik dan dilatih untuk menjadi mesin pembunuh barunya, persis seperti yang dia lakukan kepada Cat. Beruntung, tembakan Annie meleset dan Kijima tidak benar-benar dia eksekusi. Mereka berdua kini bekerja sama untuk menyelamatkan Annie dari dua sindikat sebenarnya, yaitu Varric dan Renji. Saat Varric mendatangi Renji, terungkap racun polonium 204 itu dilakukan oleh Renji dan atas persetujuan Varric. Suntikan terakhir Cat memberinya waktu 1 jam terakhir untuk bertahan hidup. Dan yang paling penting, Cat akhirnya bisa menikmati limun bom-bom yang dibawa oleh Kijima. Cat dan pasukan Yakuza pimpinan Kijima langsung beraksi. Varric dan Renji terkejut dengan serangan ini. Mereka langsung mengerahkan semua kekuatannya. Di sini, Cat sempat terjebak, namun beruntung Kijima datang tepat waktu. Renji berhasil dikepung. Kijima menantangnya untuk menggunakan katana. ただの人殺しじゃねえんだよ大体時代は変わったんだよ Dan tak butuh waktu lama bagi Kijima untuk menghabisinya. Dia sempat tertembak di bagian kaki oleh anak buahnya. Dengan sisa tenaga, Cat kembali bangkit. Kini dia berhadapan langsung dengan Varric yang menjadikan Annie sebagai sandera. Pelatih dan muridnya ini beradu kecepatan dalam menembak dan hasilnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Cat meminta maaf kepada Annie.